Selamat datang di channel netizen. Semoga yang subscribe, rezekinya lancar dan sehat selalu amin. Kebohongan Susi, asisten rumah tangga akhirnya terungkap di persidangan kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Baradae alias Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 31 bulan 10 tahun 2022. Kebohongan Susi terungkap saat menceritakan peristiwa di rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 4 Juli tahun 2022. Sesuai keterangan di berita acara pemeriksaan, BAP, penyidik Susi menyebut saat itu korban Brigadir J mengangkat tubuh Putri Chandrawati. Di BAP, Susi bahkan menyebut saat itu Baradae yang ada di sana bahkan sempat menasehati Brigadir J. "Jangan gitulah bang, itu kan ibu, bukan orang lain," kata Baradae ke Brigadir J, sesuai keterangan Susi di BAP. Namun, keterangan Susi itu berubah total saat dicecar majelis hakim di persidangan. Awalnya, hakim meminta Susi untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 4 Juli tahun 2022. Pada tanggal tersebut, Susi menyebut saat malam hari tengah beres-beres dapur, Putri lantas turun dan beristirahat di sofa depan televisi dan memintanya memanaskan air. Terus Putri nanya, "Om Kuat mana?" Saya jawab, "Siap Bu, ada Bu." Habis itu saya panggil Om Kuat masuk. Saya kembali ke dapur, Om Kuat duduk di lantai dekat Ibu, ujar Susi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 31 bulan 10 tahun 2022. Setelah itu, Susi kembali ke dapur. Tidak lama, Brigadir Yosua keluar dan hendak mengangkat Putri Chandrawati ke atas. Namun, hakim merasa aneh karena Susi bisa mengetahui jika Brigadir Yosua akan mengangkat Putri padahal dia sudah kembali ke dapur. "Kan Om Kuat masih sama Ibu." "Datanglah Om Joshua. Habis itu saya jalan ke arah Ibu," tutur Susi. "Yang datang di situ siapa?" tanya hakim. "Om Kuat sama Ibu. Richard dan Ricky belum ada. Habis itu Om Joshua sempat mau mengangkat Ibu, Om Kuat pengin melarang, gitu kan? Tapi belum sempat diangkat," jawab Susi. Dari jawaban itu, hakim kembali bertanya soal apakah Joshua sudah mengangkat Putri atau belum karena pernyataannya berbeda dengan di BAP. "Belum sempat mengangkat atau sudah sempat diangkat? Di BAP kamu bilang gini ceritamu, jam 22 waktu Indonesia Barat BPC. Saya, Richard, Kuat, Nofriansyah sedang berkumpul di ruang keluarga. Jadi yang mana yang benar?" tanya hakim. Lagi-lagi, hakim kembali menyebut keterangan Susi berbeda soal Yosua yang mengangkat tubuh Putri. Dia bersama Kuat Maruf dan Baradae kaget atas tindakan Yosua. Bahkan, Baradae berkata, "Jangan gitulah bang, itu kan Ibu, bukan orang lain," ke Brigadir J. Susi lantas menjawab, "Brigadir J belum sempat mengangkat tubuh Putri lantaran dia dilarang terlebih dahulu oleh Kuat." "Gimana? Sempat diangkat tidak?" tanya hakim. "Belum, tetapi sama Om Kuat dipengin, dilarang." "Om jangan angkat-angkat Ibu," jawab Susi. "Kenapa kamu bilang di BAP Joshua sudah angkat Bu PC?" tanya hakim lagi. "Tidak, saya pikirannya di BAP itu belum ingat pasti," jawab Susi lagi. "Jadi, mana yang benar, BAP apa saat ini? Apakah kamu cabut semua keterangan kamu di BAP?" "Saya bilang kalau bohong itu konsisten. Terjebak sendiri kan saudara. Maka mana yang bohong? Di BAP atau saat ini?" tanya hakim lagi. "Yang di BAP. Soalnya Kuat menyuruh saya memapah Ibu. Saya memapah Ibu ke lantai 2, kata Susi. "Di BAP bohong?" tanya hakim lagi. "Tidak bohong. Saya pikirannya lagi kacau saat itu," kata Susi. "Enggak, saat ini juga pikiran saudara kacau karena banyak sekali bohong yang tampak," tegas hakim.
Sementara itu, Baradae yang diminta tanggapannya soal keterangan Susi memastikan kesaksian Ferdy Sambo soal adanya dugaan pelecehan seksual di rumah Ferdy Sambo Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 4 Juli tahun 2022, dipastikan tidak benar. Sebab, dia juga berada di tempat tersebut. Keterangan saksi banyak yang bohongnya. Untuk tanggal 4 Juli, waktu yang katanya ada pelecehan, kata Baradae dalam persidangannya di PN Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 31 bulan 10 tahun 2022. Padahal, rekannya itu tidak sempat mengangkat Putri Chandrawati. Saya melihat Brigadir J baru mau mengangkat, ungkapnya. Baradae mengaku dirinya tidak tahu alasan Putri meminta bantuan untuk mengangkatnya ke kamar lantai 2. Hanya saja, saat itu dirinya diajak Brigadir J untuk membantu mengangkat Putri. Saya tidak tahu kalau pada saat itu beliau sakit atau enggaknya. Karena saat itu saya di samping lalu Bang Yos datang memanggil saya terus saya ke dalam bersama almarhum, jelasnya. Ia menuturkan bahwa dirinya sempat menawarkan diri untuk membopong Putri ke kamar lantai 2. Namun saat itu ditolak, sehingga Susi bersama Kuatmaruf yang membawa Putri ke kamar. Di situ almarhum meminta sama saya untuk membantu mengangkat Ibu PC. Tapi saat saya mengangkat saudara PC ini memberikan tangan kepada saya. Jadi saya mundur, tukasnya. Keterangan Susi yang menyebut Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi juga diralat. Susi mengungkapkan posisi Putri Chandrawati bukan tergeletak seperti yang disebutkan dalam nota keberatan dakwaan. Awalnya Susi menyebut bahwa Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Sadar gak saudara Putri? Tanya hakim yang membuat Susi terdiam sejenak. Gak bisa jawab karena saudara mau mikir, mau bohong, seru hakim. Setelah itu, Susi mengaku Putri tidak sadarkan diri. Tergeletak tidurkan? Tanya hakim lagi. Tergeletak di depan kamar mandi, jawab Susi. Tidur apa duduk, cecar hakim. Tergeletak terduduk, jawab Susi dengan suara bergetar. Jawaban ini membuat hakim semakin heran. Tergeletak duduk, sebut hakim. Dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Baradae atau Richard Eliezer di Pengadilan Jakarta Selatan, Senin, tanggal 31 bulan 10 tahun 2022, Majelis Hakim meminta agar Susi mempraktekkan posisi Putri Chandrawati. Susi diminta menggambarkan posisi Putri di persidangan. Susi menyebut Putri duduk bersender di depan pintu kamar mandi saat dia datang ke kamar Putri. Susi kemudian bersandar ke meja jaksa penuntut umum, JPU, memperlihatkan posisi Putri yang duduk bersandar sambil posisi kaki berselonjor. Susi kemudian menyebut dirinya kaget dan memeluk Putri Chandrawati yang sedang selonjoran. Majelis Hakim mempertanyakan keterangan Susi karena dinilai janggal. Dalam berita acara pidana, BAP, Susi menyebut kondisinya tergeletak di depan kamar mandi dan kondisi badannya yang menggigil. Saat ditanya itu, Susi mengatakan, sempat menanyakan Putri kenapa selonjoran di depan kamar mandi. Susi juga mengatakan dia sempat memegang bagian tangan dan kaki Putri dan terasa dingin. Namun, saat diminta mempraktekkan saat dia memeluk bagian atas tubuh Putri. Bagaimana saudara tahu kakinya dingin? Pancing hakim. Susi mengaku sempat meraba tangan dan kaki Putri Chandrawati. Gimana kelanjutannya? Simak terus di channel Netizen. Jangan lupa subscribe channel Netizen untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Netizen. Terima kasih sudah menonton video ini. Tinggalkan masukan komentar Anda di bawah ini.